Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat padahal ini yang hadir yang cantik, komplit, yang ganteng juga banyak. Tapi pepatah mengatakan nyari pasangan hidup jangan berpatokan sama wajah. Cantik bukan ukuran, yang penting akhlaknya nomor satu. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat, masih semuanya semangat? Udah pada makan apa belum? Alhamdulillah. Harus semangat karena hari ini kita hadir di Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School Harapan Indah Bekasi. Alhamdulillah. Iya, tentunya saya Yoga PNS senang sekali bisa memandu acara ini lagi karena di samping saya sudah hadir guru-guru kita, murabi kita yang insya Allah nanti akan memberikan pemaparan ilmunya. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem kalau ngelihat Habib. Kalau ngelihat saya kayaknya gersang ya. Iya, tapi walaupun saya gersang mudah-mudahan diberikan kesejukan. Selanjutnya yang kedua yaitu guru saya, orang tua saya yang selalu ngebimbing saya. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Soleh Sopyan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua banget Yoga, orang tua. Iya, karena kalau saya ngelihat secara keilmuan memang udah suhunya. Ya, jadi kita harus menghormati beliau. Ya Ustadz ya sehat ya. Sehat. Yang punya wilayah daerah Bekasi tentunya beliau. Selanjutnya jauh-jauh dari Cilegon berangkat tadi subuh. Alhamdulillah sudah hadir guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Endang Saiful Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah tadi. Udah makan siang ini Mah ya? Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Terima kasih guru-guru kita yang sudah kita perkenalkan. Buat para pemirsa yang ada di rumah, yang di sini yang hadir, persiapkan juga nanti di segmen selanjutnya ada ngaji yuk bareng Kiai Munawir Ngacir. Tapi nanti. Nah, pemirsa yang ada di rumah, hari ini saya Yoga PNS alhamdulillah senang sekali, temanya luar biasa. Karena apa? Ini temanya keserakahan membutakan hati nurani. Jadi mari sama-sama nanti kita gali keilmuannya bareng guru-guru kita. Namun sebelumnya kita lihat ini ada Viti, seorang bibi menghilangkan nyawa ponakannya demi untuk mendapatkan perhiasan. Ya, jadi ini jangan dicontoh. Karena apa? Karena ini hal yang salah. Kalau mau kita punya uang bekerja. Tapi lebih lengkapnya mari sama-sama kita lihat ini adalah piti untuk tayangan yang saat ini. Ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Tilfa Azahra Mokoago di rumah duka di Desa Tutuyan, Bolaang, Menggodo Timur, Sulawesi Utara. Kematian bocah perempuan berusia 8 tahun ini begitu mengenaskan. Sadis, tubuh mungil siswi kelas 3 SD ini ditemukan dalam kondisi termutilasi dengan bagian kepala terpisah. Jasad korban yang hilang selama 1 hari ditemukan warga di perkebunan kelapa berjarak 300 meter dari permukiman. Sang ibu histeris mengetahui anak kesayangannya ditemukan sudah tak bernyawa. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan dicontoh. Seperlu apapun kita, kalau memang kita perlu, mendingan kita kerja mendapatkan uang yang halal, betul? Nah,
ini luar biasa. Guru-guru kita sudah siap untuk mendengarkan, memaparkan keilmuannya, namun barangkali ada yang ingin curhat, silakan siapa dulu? Yang mau bertanya, boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohandi Agung dari kelas 12 MIPA SMA At-Taqwa. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap keserakahan kita? Apakah dapat mengakibatkan kita kehilangan kemampuan untuk meresapi nilai-nilai moral dan mengabaikan hati nurani, Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya ulang kepanjangan, mendingan langsung kita lempar ke guru-guru kita. Tapi sebelumnya biar semangat, kita hadir tentunya di acara yang sangat luar biasa di Cahaya Hati Indonesia. Silakan tafadhol Habib. Yang pertama untuk Habib kita dulu. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Buat para guru, mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga saudara Yoga NPS, PNS. Iya. mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia, Masya Allah. Dunia ini banyak sekali orang yang tertipu dengan dunia. Mau dia masih kecil atau sudah besar atau orang tua, kita ini tertipu dengan dunia. Sehingga dunia itu bikin kita buta akan sesuatu kebaikan. Pokoknya asal dapat itu dunia, mau dengan cara apapun harus mendapatkan itu dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta dunia itu jadi dikatakan pongkol daripada kejelekan. Bahkan kalau kita lihat sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Jadi maka bisa terkalahkan, sosial bisa terkalahkan, akhlak bisa terkalahkan. Adab, lihat adab-adab zaman sekarang bisa terkalahkan dengan sebab apa? Intinya dunia, pengen terkenal, pengen masyhur, pengen mendapatkan sesuatu, dengan sebab dunia semua terpinggirkan. Lihat Nabi SAW. Nabi ketika lewat di satu kotak sampah. Kotak sampah yang lagi bau-baunya itu kotak sampah. Maka Nabi SAW dengan isyarat, beliau menunjuk kotak sampah tersebut. Nabi mengatakan, hadhihi dunya. Jadi dunia itu diibaratkan sampah sama Rasulullah SAW. Dunia ini tempat kita apa? Bukan tempat kita berleha-leha atau bukan tempat kita untuk mendapatkan kemasyhuran, tidak. Artinya dunia itu tempat kita ibadah. Lihat Al-Imam Syafi'i, apa beliau mengatakan? Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Lihat terjadi pembunuhan sampai sama anak kecil. Di mana? Artinya hati nurani orang tersebut. Kenapa? Pikirannya sudah apa? Pikirannya sudah terlupakan karena cinta dengan dunia. Al-Imam Syafi'i sampai radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Masa sesaat itu kita isi dengan keburukan-keburukan, pembunuhan-pembunuhan, pemerkosaan segala macam. Apa kata Imam Syafi'i? Dikatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat, jadikan sesaat ini buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, luar biasa. Ini baru dari Habib, udah full kita keilmuan kita disampaikan sama beliau. Namun selanjutnya guru kita juga insya Allah akan memberikan kelengkapan kepada pertanyaan yang tadi, yaitu guru kita Ustadz Soleh Sopyan. Waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Yoga yang saya banggakan, Habib dan Kiai yang saya muliakan, Viti tadi memberikan pecutan sama kita. Yang pertama, jangan pernah bekali anak kita dengan harta yang berlebihan. Seorang anak kecil kita kasih emas yang banyak, maka ini hal yang tidak baik. Makanya adik-adik di sekolah ini, sekolah Al-Ghazali, pasti dilarang membawa emas, apalagi 2 kilo kebanyakan. 2 kilo. Ya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah akal. Akal yang sehat harus diiringi oleh kelapangan dada. Ini tadi yang ditanyakan. Dada yang lapang harus diisi oleh ilmu. Ilmu yang baik yang akan melapangkan dada dan akan mencerdaskan akal adalah ilmu yang benar. Ketiga-tiganya harus ada pada diri kita. Orang punya akal pasti akan ngomong, saya pengen punya uang, ya dagang. Sangat saya ingin punya mobil, ya nabung. Saya pengen punya rumah, ya usaha. Ketika dia punya usaha, dia ikhtiar dengan kecerdasannya, dengan akalnya dia gunakan strategi supaya menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang. Ikhtiar di dalam ikhtiar itu perlu yang namanya kelapangan dada. Dada yang lapang maka dia akan siap untuk menerima keberhasilan, juga dia akan siap kalau terjadi kerugian. Nah, dada yang lapang juga harus diisi dengan ilmu. Karena itu di ilmu itulah kita akan tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang salah dan mana yang tidak salah. Coba diperhatikan. Ada orang yang tega untuk menebas, memotong leher ponakannya. Bagaimana rasanya? Akalnya ada di mana? Maka kita sering ngomong di luar nalar, di luar akal sehat. Artinya dia tidak menggunakan akal, dadanya tidak lapang. Bayangkan seorang anak kecil ponakannya digorok lehernya. Kalau dia sedang teriak merintih, rasanya bagaimana? Luar biasa. Tentu kalau akal sehat, dada yang tidak luang akan tidak melakukan itu semuanya. Nah, akal yang sehat akan terkena racun. Mudah terkena racun oleh 3 hal. Yang pertama oleh kekuasaan. Nah, pilpres hati-hati. Yang kedua oleh harta. Yang ketiga oleh ujian. Orang biasanya tidak sehat akalnya kalau tidak kuat dengan ujian. Kalau tidak kuat dengan tahta, kalau tidak kuat dengan harta. Maka Viti tadi memberikan satu pelajaran kepada kita, orang yang sempit akalnya karena sempit hatinya, kemudian ilmu yang dia dapatkan tapi ilmu yang salah mengantarkan kita kepada jurang kenistaan. Makanya sekolah ini Al-Ghazali mengajarkan 3 hal. Yang pertama kecerdasan akal, kelapangan dada lewat sebuah akhlak. Dan yang terakhir adalah satu ilmu yang benar-benar berasal dari guru-guru yang memberikan ilmu yang baik dan benar dan tidak salah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada murabi kita, guru kita Ustadz Soleh Sopyan atau Ustadz Solsop yang sering saya sapa. Luar biasa. Selanjutnya dari Serang, guru kita, murabi kita yaitu Ustadz Endang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram, Habib dan Pak Kiai. Yang saya hormati, terima kasih pada Mas Yoga. PNS itu panas bukan? PNS itu pulang neng teng sendal. Neng sendal. Baik. Pulang neng teng bawa ilmu Ustaz. Adik-adik, para jamaah pengajian pada pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengamati dan melihat
video yang tadi disampaikan, yang tadi ditayangkan, betapa bahwa hati kita miris, prihatin dengan kejadian tersebut. Bagaimana tidak prihatin? Tadi disampaikan oleh para kiai, seorang bibi yang tega membunuh keponakannya hanya untuk menguasai perhiasan yang melekat di anak tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa bisa terjadi? Pertama, ini adalah karena keserakahan, ketamakan yang meliputi pada diri manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan betapa bahwa keserakahan, ketamakan yang dimiliki oleh seorang manusia bisa berbahaya, baik bagi dirinya, baik bagi tetangganya, baik bagi masyarakatnya, bahkan negara. Berbahaya sekali. Rasulullah menyatakan mazibani. Kalaulah diumpamakan 2 ekor serigala, arsila fi ghanamin, yang dikirim untuk memakan memakan kambing. Itu tidak terlalu berbahaya, ya. Bi afsada bihi min hirsil mar'i alal mal. Tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap kekayaan, terhadap harta. Maka oleh sebab itu, ketamakan atau kerakusan manusia terhadap kekayaan, terhadap jabatan, itu kemudian harus kita minimalisir, harus kita kelola. Bagaimana kemudian kerakusan itu tidak membahayakan terhadap baik bagi dirinya ataupun juga adalah bagi orang lain. Maka oleh sebab itu, marilah perbanyaklah dalam diri kita untuk selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kekayaan yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya. Bahwa sikap harta yang memiliki sifat panah itu tidak apa-apanya. Maka oleh sebab itu, janganlah kita bersikap rakus, janganlah kita bersikap tamak terhadap kehidupan dunia ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Endang Saiful Anwar yang sudah memberikan penyampaiannya melengkapi daripada guru-guru kita tentunya. Dan ternyata biaya pamer yang paling tinggi, biaya gengsi yang paling gede. Jangan terlalu memaksakan kalau memang kita tidak ada. Jadi hiduplah sewajarnya, jangan hidup berlebihan. Baik, selanjutnya nanti buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Karena nanti kita akan mendengarkan tafsir Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2 bersama guru kita yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala dina fassalamullahi alal hadi wal kaunu yurad bidu amina rohalan sintiku anid dari bihubbati khairil anwari salawatum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bermegah-megah telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Takasur. Baik pemirsa yang ada di rumah, tentunya siang hari ini kita akan membahas surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2. Hanya 1 dengan 2 saja yang akan disampaikan, dipaparkan oleh guru kita, yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim dil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kali ini sedikit kita akan membahas surah At-Takatsur dari ayat 1 sampai 2. Berkenaan dengan tema juga pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Hafal ya? Hafal? Ya, kita sholat biasanya juga pakai itu. Kalau enggak kulhu, kul a'udzu birabbil falaq. Kalau enggak kul a'udzu birabbin nas. Ya panjang-panjang sedikit kul ya ayyuhal kafirun. Sampai ke alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur ini surah Makkiyah. Surah ini di dalam kitab ini dikatakan alhaakumut takatsur. Qala Ibnu Abi Hatim qala nazalat fi qabilataini min qabailil Ansar fi Bani Haritha wa Bani Haris tafakharu wa takatharu. Di sini sebab turun ini ayat, asbabun nuzul. Jadi kalau kita baca ayat itu kita cari asbabun nuzulnya. Apa sebab turunnya ini ayat? Sebab turun ini ayat terjadi kala Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan terjadi di 2 kabilah. 2 kabilah ini yang namanya satu kabilah Harith, yang satu kabilah Haritha. Mereka ini saling bermegah-megah. Orang yang masih hidup, dia katakan, hai fulan, kamu bisa enggak seperti fulan bin fulan bin fulan. Dia katakan, ini dari kelompoknya Haritha, Gabilah. Juga daripada kelompoknya Haritha, oh kamu bisa enggak seperti fulan bin fulan bin fulan. Jadi mereka saling sombong menyombongkan, saling bermegah-megah, saling membangga-banggakan. Ini sebab turun ini hadhil ayat. Enggak cukup untuk berbangga-bangga sama orang yang masih hidup. Mereka sampai lari ke kuburan.
Kan ada hatta zurtumul makabir. Sampai mereka lari ke kuburan, mereka datangin itu kuburan-kuburan, mereka katakan, kalian bisa nggak seperti orang sudah mati? Masih mereka bangga-banggakan masalah dunia. Masih dibangga-banggakan masalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya turun ini ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga kalian. Berbangga-bangga ini melalaikan kalian dari apapun bentuknya. Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berbangga-bangga masalah apa sih? Kata Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan hadhil ayat 1 dan 2. Itu berbangga-bangga dengan dunia. Dan juga berbangga-bangga dengan anak. Ulama yang lain berpendapat, ahli tafsir yang lain berpendapat berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan dunia, berbangga-bangga juga dengan teman. Jadi teman tadi, oh kalian bisa nggak seperti ini, seperti ini. Tapi kalau memuji untuk memacu motivasi, nggak masalah. Seperti anak-anak SMA nih, bisa dikatakan, kata guru, bisa nggak kalian mencontoh dia tuh pinternya, rajinnya, itu motivasi. Membanggakan dalam suatu motivasi tidak masalah. Tapi membangga-banggakan ada unsur kesombongan, ada unsur cinta dunia, ini yang bermasalah. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan, khawatirkan kepada kalian ahlu dunia, yaitu mereka yang cinta kepada dunia. Bahkan berbangga-bangga itu berbangga-bangga itu tidak ada manfaat sama sekali. Dirar bin Murrah dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Itu salah satu teman iblis. Saya mau tanya, yang ini milenial nih. Kira-kira kita mau nggak berteman sama iblis? Mau nggak berteman sama iblis? Enggak. Orang itu berteman sama iblis. Iblis itu memang cari teman. Cari teman akrab buat nanti di neraka jahanam. Siapa mereka? Orang yang bermegah-megah dengan dunia dan membangga-banggakan dirinya. Sampai dikatakan Dirar bin Murrah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Salah satu sifat manusia yang bisa menjadi teman akrabnya iblis. Yaitu orang-orang yang berbangga ujibali. Jadi orang-orang yang berbangga. Makanya sampai Allah ingatkan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Gak malu kalian. Kalian berbangga-bangga sampai ke kuburan masih punya sifat untuk berbangga-bangga. Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul makabir, sampai dikatakan sampai kalian itu menuju kuburan, diingetin oleh Allah salah satu yang memecahkan cinta dunia, salah satu yang memutuskan cinta dunia, salah satu yang menghindarkan diri kita daripada cinta dunia, yaitu mereka yang selalu mengingat kuburan, mengingat kita pun akan meninggal dunia. Ini yang di rumah atau anak-anak milenial. Makanya kita kalau mau jadi orang yang milenial tuh mencontoh siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau jadi anak-anak milenial yang mencontoh siapa? Mencontoh Rasul Bib. Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Sebab Nabi itu Nabi yang milenial. Ini kan juga masih momen nih Mi'raj. Dari mana sampai dikatakan Nabi tidak cinta dunia dan tidak pernah berbangga-bangga dengan dunia. Dan sampai Nabi Muhammad itu ditunjuk orang yang milenial yang sempurna. Waktu Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu bertemu kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad bertemu kepada Nabi Musa senang. Kemudian Nabi Muhammad izin kepada Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya. Gak sombong Nabi gak katakan berbangga-bangga, oh saya ini Mi'raj, oh saya ini naik, oh saya ini ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Sampai Nabi bertemu kepada Nabi Musa, ketika Nabi bertemu kepada Nabi Musa senang, warahhababih, disambut sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad minta izin kepada Nabi Musa untuk melanjutkan ke langit berikutnya. Belum lama Nabi Muhammad berjalan
Belum lama meninggalkan Nabi Musa, fabaka bukaan syadida. Nabi Musa nangis, lihat. Nabi Musa nangis ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Maka malaikat bertanya kepada Nabi Musa, "Ma ya bekika, apa yang bikin kau nangis ya Musa?" Gulam, lihat bahasanya adik-adik nih. Gulaman bu'itha min ba'di, itu anak milenial. Gulaman itu anak muda. Jauh, adik kelasnya Nabi Musa jauh. Kita yang ngaku milenial, ya nggak menjadi milenial kalau nggak ngikutin Nabi yang milenial. Yang bilang milenial siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Gulaman bu'itha min ba'di. Itu anak muda yang milenial. Tapi Allah sayang sama beliau. Allah cinta sama beliau. Maju. Sampai kan tahu kita. Waktu di Masjidil Aqsa. Nabi Adam semua kumpul di Masjidil Aqsa. Yang jadi imam sholat siapa? Yang jadi imam sholat siapa? Berapa ratus tahun antara Nabi Adam. Nabi yang paling kecil itu mengimami menjadi imam sholat semua para nabi dan rasul. Dari awal nabi sampai Nabi Muhammad. Milenial. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi milenial yang ikut Nabi Muhammad. Orang yang ikut Nabi Muhammad tidak cinta dunia. Orang yang ikut Nabi Muhammad walaupun kita gaul yang baik, gaul yang bagus, gaul dengan sesuai dengan syariat agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pengen lebih panjang cuman waktu belakang 0. Iya Habib. Tapi paling enggak sebelum ada yang curhat, Bib, yang ada yang bertanya, ini kalau milenial itu bukan berarti boncengan berempet di motor bertiga, yang satu pegang kaca, yang satu bedakan. Iya, jangan kayak gitu ya. Muka putih, leher hitam bukan milenial itu. Iya. Baik, Habib izin ada yang mau bertanya sepertinya. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah, banyak sekali ini ngajinya luar biasa. Yang ini aja. Dengan siapa? Kelas berapa? Kayaknya ini masih sekolah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya sekolah. Iya. Masih sekolah berarti. Iya. Saya salah Habib. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Khalida Zartusita. Iya. Izin bertanya mengenai bagaimana caranya memperoleh hati nurani yang bersih agar terhindar dari sifat keserakahan. Baik, itu aja? Iya. Baik. Terima kasih. Gimana caranya supaya kita mendapatkan hati yang bersih? Iya, Habib, silakan tafadhol. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan jadilah kalian itu pengikut-pengikut anak-anak muda yang mengikuti akhirat. Wala takunu abna ad-dunya, jangan mengikuti jadi anak-anak dunia. Nah, kalau anak-anak akhirat itu seperti apa sih? Anak-anak akhirat, kalau dikatakan namanya yang pertanyaan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu membersihkan hati terhindar daripada keserakahan dunia. Kita juga harus tahu dunia itu seperti apa, sampahnya seperti apa. Mungkin salah satunya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan ajib tuh. Liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Ini salah satu mungkin bisa kita semangat untuk bisa mengejar kepada akhirat. Apa beliau katakan? Ajib tuh, aku heran. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ajib tuh liman amila lidaril fana. Bagi orang yang ngejar-ngejar dunia. Serakah sama dunia, kan kita tahu semua sebanyak-banyak orang punya dunia akan hancur atau tidak? Akan hancur atau tidak? Dunia ini akan kiamat. Dunia ini semua akan dihancurkan oleh Allah. Debunya pun tidak tersisa. Sebanyak yang kita kumpulkan tidak akan bisa kita bawa ke akhirat kecuali yang sudah kita amalkan buat kebaikan. Sampai bingung, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, bingung. Orang yang mengejar dia tahu dunia itu akan hancur, bahkan dirinya. Dirinya akan menjadi tanah, hancur, dimakan cacing. Wa taraka darul baqa. Sampai gara-gara serakah sama dunia, dia meninggalkan darul baqa. Meninggalkan rumah yang kekal bersama Allah, bersama baginda Nabi besar Muhammad.
Jadi sesuatu yang bikin heran kalau orang mengejar dunia sampai ninggalin Allah. Sesuatu yang bikin heran orang sampai mengejar dunia sampai meninggalkan Nabi Muhammad. Kita semua nih mengharapkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan apa kita mendapatkan itu semua? Makanya tingkatkan ibadah kita. Kata Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan itrahid dunya fiyadika wala fi qalbika. Kalau nggak mau serakah, taruh dunia itu di tangan kita, jangan di hati. Kalau di tangan, gampang kita buang itu dunia. Tapi kalau taruh di hati kita, Masya Allah, susah. Sedekah susah. Betul atau tidak? Betul kan? Sedekah susah. Makanya sampai dikatakan, latas habanal bakhil itu sampai begitu. Jangan berteman akrab sama orang pelit. Duduk akrab sama orang pelit itu tidak dianjurkan, tapi nggak boleh mutusin silaturahmi, ya. Duduk akrab sama orang pelit, medit, Iya. ya itulah sama saudara-saudaranya pelit, ya. Itu nggak boleh teman akrab. Kenapa? Nular, lebih parah daripada virus corona, cepet nularnya. Ya, jadi nggak boleh teman akrab sama mereka. Nah, orang-orang pelit ini kenapa? Karena dengan sebab serakah dengan dunia. Jadi kalau dikatakan bisa nggak kita ini terhindar serakah sama dunia? Bisa kalau kita mau. Jangan bilang, oh kita kan hidup di dunia. Hidup di dunia untuk Allah, bukan hidup di dunia untuk dunia. Baik. Itu Terima status hari kasih. Jumat. Terima kasih Habib. Ya. Jadi nggak ada orang yang senang sama orang yang pelit ya Habib ya? Gak ada, bahkan Allah nggak senang sama orang pelit. Baik, iya. Ada RT jadi pelit, ih RT pelit. Ada haji 2 kali kalau pelit mah, ih haji pelit. Jadi nggak ada yang seneng ya Habib ya sama orang yang pelit ya. Baik, terima kasih Habib yang sudah memaparkan keilmuannya, Habib Muhammad Syahab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat lalu dan kita bisa Amin. dipertemukan kembali. Buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan membahas surat Al-Fajr ayat 19 sampai 20 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Soleh Sopyan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Aqwam, Mala'al Aqwam, Habibi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih. Quran Surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan keilmuan guru kita yang sudah siap, yaitu Al-Mukarram Wal-Mutaram Ustadz Soleh Sopyan. Tafadhol guru. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fayayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dkhulul jannata bisalami amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Yoga yang saya banggakan.
Tadi Kori membacakan kepada kita semuanya di ayat 19-20. Kalau kita bicara tentang ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Kalla bal tukrimunal yatim. Sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat ini mengupas tentang anak yatim, Mas Yoga. Ada orang-orang yang tidak baik perilakunya terhadap yatim. Di episode sebelumnya saya pernah bicara bahwa solusi menangani anak yatim itu dua, Mas Yoga. Yang pertama, jadikan dia anakmu, berikan fasilitas sesuai dengan anakmu, biarkan dia tinggal di kamar anakmu, biarkan dia makan di ruang makan anakmu, biarkan dia menggapai cita-cita di tempat anakmu kuliah dan sekolah. Yang kedua, cara menangani anak yatim adalah nikahin emaknya. Begitu Kiai, nikahin emaknya. Dengan menikahin emaknya engkau akan punya anak, di mana anak itu ada anak yatim yang dia berbahagia karena punya ayah baru. Mas Yoga siap? Belum siap, Kiai. Ada istri saya lagi nantang. Iya. Kalau menikahin emaknya yatim, kemudian dilihatnya ibunya cakep, semok, demplon, itu bonus namanya. Betul? Tapi kalau kemudian dilihat maaf, udah umur, rempong, itu namanya nasib. Namanya Nasib. Nah, di ayat ini kita juga bicara tentang ada orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, wala tuhadduna ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengajak untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Tentu di dalamnya juga anak yatim. Ngajak saja nggak mau, apalagi ngasih. Yang kedua, wala ta'kuluna turatha akalan lamma. Mereka adalah orang-orang yang rakus. Orang-orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang batil. Itu juga termasuk orang yang tidak memberikan anak yatim. Dan yang ketiga adalah ayat berikutnya adalah mereka-mereka yang ekstrim ketika memakan harta anak yatim kemudian merampas hartanya. Nah, di ayat 19 ini coba kita bahas. Wala ta'kuluna turatha kalla lamma. Dan kamu memakan harta pusaka anak yatim secara rakus dan mencampur baurkan mana yang halal dan mana yang haram. Ada kalimat turoth. Apa itu turoth? Turoth itu memiliki dua makna. Yang pertama harta warisan. Yang kedua harta yang memang dimiliki oleh seseorang dari manapun dia ambil, mungkin dari dagang, mungkin dari usaha, mungkin dari bekerja. Nah, yang kedua ada kalimat lama. Apa itu lama? Lama itu bahasa kita adalah rakus. Ya. Apa itu rakus? Rakus itu adalah orang yang tidak bisa memilah dan memilih makanan yang dia makan. Apa aja dilebok. Non eta dilebok. Makan. Apa aja Makan. Baik. Kita mulai dari yang pertama turoth itu. Ada orang yang kemudian melihat seorang anak yatim sebuah kesempatan untuk meraih harta. Ketika anak yatim itu ditinggalkan oleh orang tuanya, tentu mudah-mudahan mereka ditinggali warisan oleh ayah dan ibunya.
Tapi ternyata sebagian dari kita ada orang yang kemudian mengambil harta itu tanpa peduli dan kemudian menipu anak yatim itu untuk dia ambil hartanya. Bunda, kenapa hari ini banyak sekali istana-istana, rumah-rumah yang menampung anak yatim? Ini fenomena. Gak salah, ini tidak salah. Tetapi yang menjadi problem adalah karena memang kita sendiri tidak menangani anak yatim dengan baik. Rumah kita tidak dibuka untuk tempat tinggal anak yatim. Rumah kita tidak dijadikan sebagai tempat perlindungan anak yatim. Ya akhirnya kemudian mereka harus lari ke tempat-tempat di mana anak yatim itu berkumpul, anak yatim itu ditampung. Nah, ada orang-orang di antara kita yang memanfaatkan unsur-unsur itu. Di mana harta-harta itu diambil, harta itu dipakai oleh dia tanpa memperdulikan bahwa anak yatim itu punya hak terhadap harta yang dititipkan kepada orang yang memelihara. Siapakah mereka? Mereka-mereka yang disebut dengan lamma atau orang-orang yang rakus. Orang yang rakus. Apa itu orang yang rakus? Imam Hasan Al-Bisri mengatakan bahwa orang rakus itu adalah qala nasibahu wa nasibas sahibi. Orang-orang yang memakan bagiannya dan memakan bagian orang lain. Sudah untung Mas Yoga, tak untungnya orang diambil. Sudah dapat bagiannya dia dari warisan orang tuanya, masih aja ngambil bagian saudaranya. Malah sebagian dari kita ada yang protes sama Allah. Enggak, pokoknya saya enggak mau warisannya harus dibagi rata. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang begini rakus. Serah. Padahal Allah sudah ngasih payung, sudah ngasih aturan di dalam Al-Quran. Lihat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddin unsaya. Allah mewasiatkan kepada kalian semuanya bahwa laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Kenapa laki-laki ada 2 bagian? Karena nanti dia akan jadi kepala rumah tangga. Karena dia nanti akan bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya. Kenapa perempuan dapat 1 bagian? Karena nanti perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki, seorang suami yang nanti ketika dapat warisan dia dapat 2 bagian. Iya. So, ibu dapat warisan dari orang tuanya, teriak. Enggak, dapat 1 bagian, pokoknya bagi rata. Ibu nggak mau tahu, pokoknya bagi rata. Bagi rata. Akhirnya laki-lakinya ngalah, ya dah bagi rata. Tahu-taunya ibu punya anak. Anak menikah sama perempuan. Ini anak ya, ini anak yang perempuan, anak perempuan menikah dengan yang lainnya. Ternyata ini anak, ternyata anak ibu cuman dapat bagian, 1 bagian padahal anaknya lah laki. Terima apa kagak? Atau nggak jauh-jauh suami ibu cuman dapat 1 bagian, mau apa tidak? Gak. Mau apa tidak? Gak. Kenapa? Giliran suami dapat 1 bagian kagak mau, giliran ibu dapat 1 bagian kagak rela. Apa yang menyebabkan orang itu ribut dengan warisan? 2 hal. Yang pertama rakus, yang kedua enggak ada warisan yang dibagi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kalau kita bicara masalah warisan ya emang agak sedikit rumit. Kadang-kadang saudara jadi musuh, orang lain tetangga jadi saudara gara-gara warisan. Nah, supaya kita nggak bermusuhan, barangkali ada yang mau bertanya Ibu. Coba, atau adik-adiknya, oh ini dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ini mah Bu Guru kayaknya. Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Temanya menarik ya Tat, tentang keserakahan. Sifat serakah yang salah satu dimiliki oleh semua manusia lah ya Tat. Walaupun mungkin kadarnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Sebelum saya ke poin pertanyaan saya ada merelate satu postingan yang mampir ke sosmed saya Tat. Jadi ada seorang petani kambing, rumahnya didatangi sama pencuri. Pencuri ini membawa celurit dan mau membunuh si petani. Petani ini membela haknya dengan mempertahankannya dengan gunting. Perkelahian terjadi, si pencuri mati di tangannya. Nah, karena dia ingin mempertahankan haknya, Tat. Poin pertanyaan saya, apakah mempertahankan hak itu termasuk sebuah keserakahan? Itu Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngelawannya pakai gunting, Ibu? Gunting lawan? Serulit, menang gunting? Baik Ustadz, mohon maaf. Bukan masalah gunting dan serulit, tapi ini pertanyaannya, bolehkah mempertahankan haknya? Walaupun mungkin ada pertikaian seperti tadi. Gimana? Silakan tafadhol Ustadz. Baik, di ayat selanjutnya ayat 20 Allah kasih peringatan. Ada orang-orang yang memiliki sifat berlebihan terhadap harta. Wa tuhibbuna ma la hubban jamma. Ada orang yang mencintai hartanya tetapi kecintaan yang berlebihan. Jadi kalau cinta dengan harta boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau cinta terhadap emas yang ibu pakai boleh apa tidak? Boleh. Saya punya cincin, kemudian saya gosok setiap hari. Saya gosok supaya mengkilat, saya lihat, oh cakep, saya pakai. Boleh apa tidak? Boleh. Ibu punya wajah itu harta, kemudian ibu rias wajahnya ke salon setiap hari, ditambal pagi, siang, dan malam. Sampai kemudian wajahnya putih, leher hitam. Boleh apa tidak? Boleh. Cinta terhadap harta boleh, yang tidak boleh adalah hubban jamma. Kecintaan yang berlebihan. Nah, pada saat kemudian kita cinta pada harta, mempertahankan, menjaganya, memeliharanya, itu sesuatu yang manusiawi dan harus. Maka ketika ada cerita tadi, seorang yang mempertahankan hartanya, kemudian sampai kemudian dia bertarung dengan nyawanya, boleh tidak? Boleh, tetapi sekali lagi kita harus punya strategi bagaimana cara mempertahankannya supaya harta selamat, nyawa juga selamat. Ibu motor diambil sama orang tengah jalan. Ya ibu jangan lawan sendiri. Lawan sendiri, kenapa? Sudah motor hilang babak belur. Gimana caranya? Ya, pertahankan motor semaksimal mungkin sampai nyawa itu jangan sampai terancam sambil kemudian teriak. Kan teriakan ibu kan kenceng ya. Ya enggak? Lihat di Facebook yang teriak paling kenceng siapa? Ibu-ibu, apalagi kalau curhatnya urusan laki-laki. Ya. Nah, jadi artinya apa? Yang tidak boleh adalah cintaan yang berlebihan sampai kemudian dia bergerak di luar akal nalar manusia. Ingat yang tadi saya pesankan di awal adalah otak yang sehat, akal yang sehat didukung oleh kelapangan hati. Kelapangan hati itu harus didukung oleh ilmu dan ilmu itu harus ilmu yang benar. Ketiga-tiganya harus kita dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz sudah memaparkan keilmuannya. Gimana Ibu Ayu, puas? Jawabannya sudah komplit ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Soleh Sopyan yang sudah membahas tafsir Quran surat Al-Fajr ayat 19 dan 20. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buat para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Endang Saiful Anwar. Dengan tema pandangan Islam tentang ketamakan. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. Ya Imam Rusia sanadi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran surat An-Nisa ayat 32 yang tentunya luar biasa indahnya. Ustadz Haris, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya mari sama-sama pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di sini mendengarkan pemaparan keilmuan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Endang Saipul, mohon maaf, dengan tema pandangan Islam tentang ketamakan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga pemirsa dari Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan pandangan Islam mengenai ketamakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ayat yang tadi disampaikan, Quran surat An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Yang artinya janganlah kita bersikap tamanni. Tamanni itu artinya lah mengharap-harap, menginginkan apa yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita antara satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendapatkan atau untuk memiliki sifat hasud atau iri. Janganlah kita kemudian merasa iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini menunjukkan pada kebersihan hati yang kita miliki. Menunjukkan kepada keikhlasan hati yang kita miliki.
kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Atau yang kita sebut dengan qanaah. Lawan daripada sifat tamak atau tomak. Ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan. Oh, si A lagi dapat nikmat ini. Oh, si B lagi dapat nikmat ini. Ketika kita mengharapkan nikmat seperti yang saudara kita dapatkan, dan bahkan kemudian kita mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara kita, maka itu yang kemudian disebut dengan tamak atau yang disebut dengan rakus atau serakah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita merasa iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sebab kenapa? Sebab tamak atau serakah itu tidak akan ada hasilnya kecuali adalah kebinasaan buat kita. Kehabisan buat kita. Ada dalam sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Muluk. Ada 3 orang yang berjalan di tengah padang pasir. Kemudian di tempat itu mereka mendapatkan harta karun yang begitu banyak. Oh, ini ada harta karun nih. Akhirnya kemudian mereka berkumpul untuk menguasai harta karun itu. Tapi kemudian yang terjadi, mereka lapar. Sehingga mereka bersepakat, oke lah kalau begitu, satu di antara kita harus jalan untuk membeli makanan. Akhirnya ada 1 orang yang ditunjuk, berangkat kemudian ke satu tempat untuk membeli makanan. Yang 2 orang lagi menunggui harta karun tersebut. Di tengah perjalanan, orang yang tadi mau belanja makanan tadi berpikiran dengan sikap tamak yang dia miliki. Nanti akan saya kasih racun makanan itu. Sehingga nanti 2 orang teman saya ini mati kalau dia makan makanan itu. Sehingga harta karun itu bisa saya kuasai 1 orang. Maka dia kemudian jalan dan kemudian belanja makanan. Nah yang 2 orang tadi yang menunggui harta karun juga berpikiran yang sama. Karena mereka punya sifat tamak itu. Kalau nanti datang orang itu bawa makanan, kita bunuh saja. Kita kuasai, kita kuasai harta karun ini. Ketika kemudian orang itu datang ke satu tempat itu. Dia kemudian langsung dibunuh oleh 2 orang tadi. Setelah dibunuh, kemudian makanan yang dibeli oleh orang tadi yang sudah ada racunnya dimakan oleh mereka berdua. Apa yang terjadi? Mereka pun kemudian mati semua. Ini kenapa? Karena adalah sikap tamak, ingin menguasai harta orang lain, ingin menguasai dengan hawa nafsunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap tamak ini tidak ada untungnya. Sikap tamak, sikap rakus ini tidak ada untungnya buat kita. Malah yang terjadi adalah kehancuran buat kita. Maka jauhilah sikap tamak itu. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi adalah tunjukkan dalam diri kita sikap qanaah. Menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya adalah fana. Semuanya adalah titipan dari Allah. Pakaian yang kita miliki sehebat apapun, itu hanya terpakai kemudian akan menjadi usang. Mobil yang kita tumpangi yang begitu hebatnya, itu hanya paling berapa tahun kemudian menjadi rusak. Artinya apa? Fana, tidak ada yang kekal. Ya. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersikap biasa saja ketika mengejar pada dunia. Kita apa yang disebut dengan hubbul mal, cinta pada harta itu memang adalah menjadi fitrah bagi kita manusia. Tapi jangan sampai menjadikan kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada dunia, kemudian bahkan membahayakan dan menjerumuskan kita sendiri. Tentu kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih abadi.
Kita tidak ingin menggadaikan kenikmatan yang sesaat hanya untuk kemudian melepaskan kenikmatan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Endang Saipul Anwar dari Cilegon jauh-jauh memberikan semangat kita untuk selalu mendapatkan ilmu. Selanjutnya saya mau coba untuk siapa yang mau bertanya silakan. Angkat tangannya biar semangat, biar saya saya pilih dari tengah aja dulu ya. Oke, dengan yang di tengah. Nah, iya. Ibu siapa namanya? Bu Mimi, Pak. Ibu siapa? Bu Mimi. Ibu Mimi. Iya. Iya. Baik, pertanyaannya Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya untuk bertanya. Begini Pak Ustadz, menghilangkan sifat iri hati dan lapang dada itu memang agak susah dalam dunia kehidupan yang semakin fleksibel ini. Bagaimana pandangan Bapak menghadapi atau menjaga agar diri kita terhindar dari sifat itu? Semoga sifat ini juga hilang dari diri saya. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi orang yang suka iri hati kalau sama tetangga habis beli kulkas. Iya. Beli motor, iya. Mungkin gitu ya Bu ya. Oke, Ustadz silakan, mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana kemudian kita menghilangkan sikap tamak atau sikap rakus yang ada dalam diri kita atau sikap iri dalam diri kita. Pertama adalah yang paling penting, tumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Tunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah memberikan kepada kita tentu dengan kebaikan-kebaikan yang menurut Allah itu adalah baik. Jadi ukurannya jangan kita Bu ya. Ukurannya jangan kita Pak. Ya. Kadang-kadang tadi kalau kita ngelihat tetangga beli ini, wah, ngelihat ini melotot lagi, ngelihat ini melotot lagi. Itu tidak akan pernah habis kalau begitu. Tapi tunjukkanlah kepada kita apa yang sudah kita dapatkan. Tunjukkan rasa syukur itu. Alhamdulillah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah sudah memberikan nikmat ini kepada kita. Jangan kemudian, nah itulah ya sikap tamak itu ketika kita melihat orang lain begini, kita menginginkan seperti dia. Bahkan kita berdoa kepada Allah, misalkan bahwa mudah-mudahan nikmat itu dihilangkan pada orang itu. Ya. Ini hasud, ini yang kita sebut dosa. Dan ini yang akan merusak pada amal ibadah kita. Sikap iri itu, Nabi menyatakan bahwa sikap iri yang ada dalam diri manusia itu akan kemudian menghapus, akan kemudian menghilangkan seperti kayu yang dibakar oleh api. Api itu sikap iri, hilang semua, tidak bersisa. Maka oleh sebab itu, tunjukkanlah sikap syukur kita dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakinkan bahwa sesungguhnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun Allah kemudian bisa saja mengambilnya dan bahkan bisa saja Allah menambahkannya berlipat ganda, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Endang Saipul Anwar yang sudah menyampaikan keilmuannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ibu, terima kasih yang sudah bertanya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, tetap semangat karena setelah yang satu ini kita akan ngaji bareng Kiai Munawir Ngacir di segmen Ngaji Yuk. Persiapkan Qur'annya, ikuti kajiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Huwan nuru yahdil ghairi an ya'u wa fil hashri dhillul muhsalillahi wa'u talaqqa minal
Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap dicaya hati. Indonesia. Saatnya kita masuk segmen yang sangat luar biasa. Ini segmen ditunggu-tunggu para pemirsa yang ada di rumah karena kita mau belajar ngaji. Di segmen ngaji yuk. Ayo. Bareng Ustadz Munawir. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ngelahirin lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab kagak ada. Padahal ngacir udah ngeden-ngeden. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa insya Allah mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan cepat pada kuliah. Biar cepat nikah. Biar bisa pergi Mekah Medina. Insya Allah bisa mampir ke Musdalifah. Kita mampir Musdalifah. Kiai, mohon maaf, Maaf, Musdalifah itu perempuan. Kalau Kiai kan laki-laki, Ustadz Munawir ngaji. Masa jadi Musdalifah? Mampir. Mampir? Lah kan kalau pergi haji mampir Musdalifah. Oh iya, betul. Ah. Tapi bukan Musdalifahnya ke sini. Oh begitu ya. Lah kan di situ ada syairnya tahu. Daripada Arafah lalu ke Musdalifah. Pinter semuanya nyanyi. Oh, alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Mobilnya mewah. Anaknya dilamar Pak Lurah. Namanya Siti Markona. Allah, mudah-mudahan jadi ustazah, matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di masjid atau pondok pesantren Al Ghazali. Daerah mana nih, Dek? Harapan Indah. Semuanya yang hadir kepingin indah enggak? Indah. Apalagi yang pakai jilbab. Berkibar jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah, bukan menambah ganteng, bukan nambah ayo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Saya Munawir Ngatir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, Profesor Dr. Kiai Haji Yoga PNS. Maaf, terlalu tinggi ntar saya jatuh. Lah. Saya belum profesor, saya belum kiai, ilmu saya masih di sini. Lah, kalau kiai di sini, lah, mohon maaf saya kesini aja. Alhamdulillah. Dan kita tidak berdua, kita ditemani oleh adik kita yang sangat cantik. Cantik, pakai kol-kolah. Ya, kol-kolah ya. Pakai kolko lah. Kolko lah. Kita mau sapa dulu ya, boleh? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? My name is Nahla. Oh, my name is Lala. Nahla. Yeah. My name is Madu. Iya Madu ya. Kamu mau di madu apa diracun? Dua-duanya pahit kata. Alhamdulillah. Nahla kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Bahasa Inggrisnya apa tuh? 11. Understand? Yes. Understand. Udah 10 aja deh biar cepet ya. Sebelum pemirsa, ini di Pondok Pesantren Al Ghazali yaitu Harapan
Indah. Indah. Mudah-mudahan ini anak didik kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita akan dibacakan yaitu surah Al-Qamar ayatnya adalah 13. 13. Silahkan dibacakan. Nahla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Biasa Bu, masih nervous ya kan? Baru masuk bareng ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah begini, jadi terkenal ya kan? Viral ya kan? Jadi viral. Alhamdulillah. Nah lah luar biasa cakep bacanya ya Bu ya. Pokoknya kalau yang begini kalau belum mati jangan dikubur ya. Lah belum mati ya bener ya. Ya Allah baca Qur'annya sudah bagus kan. Makanya kan Nabi mengatakan Bo, Dede, Kakak. Ini kalau nggak didantain begini nih. Yuk kita sebelum membahas bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng bukan ngajarin. Kalau ngajarin saya ilmunya terlalu banyak ya. Saya ngaji bareng Bang. De 1 2 3. Ini bagi anak yang laki-laki modal buat jadi imam. Understand? Understand? Nah, makanya kita bareng baca dulu. Nadanya satu aja cukup ya. Nadanya satu aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. وحملناه على ذات ألواح ودسر 1 2 3. Masya Allah, coba Bang Yoga. Siap. Ini yang ini Bang Yoga. Yang mana? Yang ini yang Apal cantik. bener Ge, yang Nah. cantik. Dan namanya ABG. Iya, namanya siapa? Robiatul Adawiyah. Ada ceritanya itu. Coba bacain dulu ntar ceritanya. Baca dulu katanya. Wahamal. Bismillah dulu, tahu dulu, langsung aja. Ya emang semangatnya semangat muda. Iya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang mana lagi Ki? Yang cowok dong. Yang cowok. Nih yang lagi tidur, mohon maaf baru bangun. Ini namanya makan getuk daun yang lembre. Iya. Yang ngaji ngantuk bibirnya doble. Ayo coba. Iya. 1 Namanya 2 3. siapa? Hari. Siapa? Hari. Laki-laki adalah imam. Ditanya cepet tangkas jawab nama siapa? Hari. Ari. Ya belum makan kayaknya. Ya. Silakan. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnuhu ala zati aluhi wa dusur. Sadaqallahul azim. Iya. Ya namanya salah dikit-dikit nggak nape dulu lagi belah. Lagi belah. Oh Allah, yuk kita bareng-bareng tadi Nahla udah bacain si Ari cowok yang ganteng gitu kayak namanya Ututi Alawiyah. Oh Robiah Adawiyah, Masya Allah luar biasa bacanya ya. Alhamdulillah. Yuk kita baca bersama-sama. Wa hamalnahu 1 2 3.
Saya mau tanya, yang dibaca panjang ada berapa? Ada berapa? 1. Huruf panjang ada berapa? Keco. Huruf Yang panjang. dibaca panjang 1, yang huruf panjangnya ada 5. Alif, wawu, i. Understand? Langsung. Nih yang dibaca panjang 1. Ala zati. Yang dibaca panjang ada berapa? Ada 2. Makanya ini guru kudu cerdas ngajarnya ya. Lah kalau kagak cerdas nggak jadi guru ya nggak? Makanya bagaimana cara anak-anak bisa membaca Al-Quran. Karena kewajiban para guru, para orang tua. Wa yu'allimul kitab. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Al-wahyu wa dusur. 1, 2, 3. Al-wahyu wa dusur. Wa dusur. Ini kayu artinya. Dusur. Al-wahin. Papan. Pan mendi ya. Nah, perhatikan para pemirsa dan juga yang ada di pondok pesantren yaitu Al-Ghazali. Yuk kita bareng-bareng. Huruf yang pertama kan di dalam Al-Qur'an ada namanya makharijul huruf, ada namanya sifatul huruf. Understand? Understand? Oke. Nah, wawu di sini termasuk namanya jahar. Sifatul huruf, ya. Ini bengong semuanya, paham apa kagak? Paham? Alhamdulillah. Kemudian ha, kalau sifatul huruf di dalam Al-Qur'an ini termasuk hamas. Understand? Hamas itu bernaf. Coba kita coba. Ha hi hu ha. Huhan. Hani hahna. Hanihan. Haniha. Coba bareng ayo. 1, 2, 3. Ya Allah. Tuh. Ha. Nah, kalau hamas kan hurufnya ada 10. Fahassahu syahsun sakata. Understand? Understand? Udah yes aja biar cepet. Ya, yes aja biar cepet. Kemudian naknya dibaca namanya mad tobi'i sama dengan tobi'i ya asli ya tobi. Understand? Kemudian lah iya kan kudu speak Englishnya understand ya nggak? Ya Allah, can you speak English? Yes. Oke, little I can. Alhamdulillah. Ada. Nah, di sini ada namanya huruf A-nya. Ini namanya tawas. Ini mau jawab kenceng takut salah. Mau diem aja kayaknya kagak ngerti. Ya. Tawasud. Atau kalimat sifatul huruf bainiyah antara itu ain. Hurufnya ada berapa? 5. Lin Umar. Understand? Oke, lanjut. Elah benar Bu. Ini kalau misalkan ngaji sama anak-anak kudu begini. Disambut dengan nazam anak-anak zaman sekarang kan viral. Yang mana Kiai? Pinter alfiah semuanya. Coba gimana Kiai? Kalau nggak percaya, nih saya coba. Semuanya apal semuanya. Masya Allah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Wa alihi. Ya, udah. Ini pintar alfiah semua. Luar biasa yang perempuannya hafal semua, yang laki-lakinya. Alhamdulillah. Karena nih kalau membaca Al-Qur'an, kalau ingin mengetahui tentang hukum-hukumnya, salah satunya syaratnya kudu ngerti ilmu alatnya. Ya.
Jurumiyah udah hafal kan? Hafal jurumiyah? Yang begini punya al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wati wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Apal? Apal? Alhamdulillah. Zati 1 2 3 Al-wahid. Ha tanwin bertemu dengan wawu dibaca idgham. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Asy-Syaikh Asy-Syaid Said Nadhan Al-Hadrami, di situ dijelaskan wadghim natin biyan mula idza kana bikil mating ka dunya fambida. Alhamdulillah. Lah iya, kalau baca Quran pakai seni enak, kalau nggak pakai seni nggak Contohnya begini, baca Quran nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Enak. Jangankan Al-Quran nyanyi saja kalau nggak pakai seni kagak Nih saya coba. Tujidika huyetu jana. Tanam. Hafal semua. Sanam senum. Tanam senum. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian ini kalau ada tanwin bertemu wawu dibaca idgham bighun. Dan juga wadusur. Di sini ro-nya takrir. Mbak Nahla. Di situ dusur nggak boleh dibaca pan. Nggak boleh dibaca pan. Coba dusur. Coba si Nahla. Al-wahi wa dusur. 1 2 3. Al-wahi wa dusur. Nah begitu, kalau yang tadi kan dusur. Kan begitu ya? Ya. Robi Adawiyah juga baca begitu. Apalagi sih hari, ya kan? Ya Allah, udah bacanya Bismillah. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, Ri. Mudah-mudahan jadi mubalik besar. Amin. Amin apa? Amin. Nah, mudah-mudahan ini kesimpulannya, yuk kita membaca Al-Quran kudu ngerti makhrajul huruf dan juga sifatul huruf. Understand? Wa hamalnahu ala zati al-wahi wa dusur. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Burung dara, burung prit. Cakep. Burung kutilang, burung elang. Artinya? Itu nama-nama burung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Munawir Ngacir yang selalu energik dan memberikan manfaat ilmu yang sangat luas. Buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan berdoa, bermunajat. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang susah, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya dan disembuhkan badannya. Terima kasih kepada Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taghfir biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ismatan minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudihi wal auna li nafsi ammarati bisu wal istighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami yang hidup di dunia, berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang luas, yang tidak Kau tanamkan dunia tersebut, kami mencintai dunia tersebut. Ya Allah,
Jadikan kami dan keluarga kami hidup di dunia hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Hanya untuk memujimu ya Allah. Dan selalu mengikuti kekasihmu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Begitu hinanya dunia. Kalau sampai kami ya Allah mencintai dunia tersebut, berikan kami kenikmatan ibadah. Berikan kami ya Allah dengan manisnya nikmat untuk menyebutkan nama-namamu ya Allah. Basahkanlah lisan kami untuk berzikir. Basahkanlah lisan kami ya Allah untuk selalu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan kami semua ya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada guru-guru kita, yaitu yang pertama Al-Habib Muhammad Syahab yang sudah memimpin doa barusan. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Soleh Sopyan, terima kasih kepada Ustadz Endang Saiful Anwar, terima kasih kepada guru kita yang selalu memberikan pemaparan keilmuan tentang membaca Al-Qur'annya, yaitu Kiai Munawir Ngacir yang selalu ngacir luar biasa. Makasih guru, dan terima kasih kepada qori kita juga, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Muhammad Haris, dan terima kasih juga buat santri-santri Pondok Pesantren Al-Ghazali Islamic Boarding School. Terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah, pokoknya jangan kemana-mana. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun. Tetap tonton terus Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah